Leon langsung kejar dia. dong. Gua yang ngelihat dari bawah tuh panik banget. Ngapain Andes terbang tinggi gitu tanpa ada pohon di sekitarnya? Bloodstalker Andes tuh langsung gak bisa gerak lagi. Dan laser putih langsung keluar dari mulut yang mana Garmer. Bloodstalker terakhir kita pun mati. Tapi Leon. pas gua ngeliat Andes hidup di udara, abis loncat dari Bloodstalkernya, gua baru paham. Cuman butuh 1 peluru aja kan. Dan udah gak bisa ngedes lagi. Kali ini gak ada pohon raksasa buat sembunyi. Mati dong. Mana Garmernya? Mungkin kali ini gua yang terlalu ngeremehin Andes. Halo teman-teman semuanya, kembali lagi bersama aku Hiro. Dan di video kali ini, seperti yang kalian tunggu-tunggu ya bang, part 3 kapan kak? Part 3 kapan? Part 3 lebih seru, part 3 ini banyak banget pokoknya yang kalian tanyain part 3 kapan. Nah, ini dia jawabannya guys. Dan di video kali ini kita bakal lanjutin lagi reaction Topi Sihir Animation ya. Buat kalian yang mau nonton videonya, langsung saja mampir ke channel Topi Sihir Animation karena banyak sekali konten-konten seru selain art ya teman-teman. Jadi ini adalah konten reaction hero ya. Dan buat yang belum nonton episode 1 atau part 1 dan juga part 2 dari reaction hero ya, reaction hero yang game dinosaurus part 1 dan 2, silakan pencet notifikasi yang muncul di pojok kanan atas layar kalian. Dan buat kalian yang baru nonton video hero ya, karena ngeklik reaction ini, kalian mampir dulu lah ke channelnya si Topi Sihir ini guys. Kalian yang belum nonton part 1 part 2 tonton dulu karena supaya kalian tahu ceritanya ya teman-teman ya. Jangan sampai di skip ya, supaya kalian tidak ini kok gini kok supaya kalian tidak bingung pokoknya guys ya. Dan sebelum mulai ke video reaction ya, buat teman-teman semua yang lagi nonton, kemarin Hiro coba lihat di komen-komen chat kalian ya, banyak sekali komen-komen yang berdatangan, ini kasih tahu ini itu bla bla itu pokoknya itu guys ya, banyak sekali guys ya. Thank you banget kalian sudah kasih komen ini itu kepada Hiro yang aku suka bertanya ya, yang aku tanya-tanya di dalam reaction ini. Dan sempat kemarin aku lihat beberapa komentar ada yang bilang ini dia lah ya guys ya, tulisan dia lah ya, ininya bagus, reaksinya bagus, tapi karena reaksinya bagus itu katanya Hiro jadi tidak fokus atau tidak, maksudnya tuh tidak tidak nyimak videonya guys. Dan juga tidak ya bilangnya dia kemarin ya, aku lupa pokoknya intinya gitu guys ya. Tapi sejujurnya saja aku sangat bilangnya guys ya, sangat ini guys, suka banget nonton animasinya guys. Kayak aku lagi nonton anime Jepang gitu guys. Dan ini sangat seru sekali ya guys ya. Tapi makasih buat yang sudah komen ya. Dan sebelum mulai ke sebelum mulai ke video reactionnya, buat teman-teman semuanya yang lagi nonton, jangan lupa pencet tombol like, subscribe dan juga jangan lupa nyalakan lonceng notifikasi kepada channel Topi Sihir Animation dan juga channel Hiro ya guys ya. Dan kita langsung aja kali guys ya, katanya part 3 dari game dinosaurus ini katanya seru banget, epic banget guys. Bahkan ada spoiler, tapi untung aku tidak baca guys ya. Sahabat, makasih lah buat yang sudah komen ya. Kita langsung aja guys ya ke videonya. Let's go. Wait. 3 dari 2. Wait, sabar. Kita mentokin ke yang 1080 gitu ya. Premium coy. Nah ini 1080 lah. Video ini tuh part 3. Biar lebih HD, lebih nontonnya tuh lebih nikmat gitu guys ya. Tapi sorry banget guys ya, kemarin anyway part 2 bisa sampai 50 menit guys reactionku guys. GG banget. Tapi banyak yang nontonin, masih makasih banyak semuanya yang sudah nontonin ya guys ya. Nah, let's go, kita langsung lanjut aja ke part 3. Let's go. 3 dari 2 video yang ini gua saranin banget kalian tuh nonton dulu biar tahu nonton ceritanya. Dulu tapi ya. Ingat nonton dulu dan jangan di-skip supaya nanti tahu ceritanya ya. Ini cerita animasi pengalaman dari gua main game namanya Ark Survival Evolved sekitar 3 tahun yang lalu. Kita tuh ngabisin beribu-ribu jam di game ini dan kalian bisa lihat sendiri bermainnya dari bertiga ya BTW ya. Dan tuh, ini udah berapa giga nih guys BTW? Beribu-ribu jam di game ini. Sabar, dan kalian ya. bisa Buset, 330 giga.
Hell nah. Oh my god, ini game gede banget coy. Saya lihat sendiri dari akun Steam gua Gila. langsung nih ya. Dan Ark ini tuh gamenya mirip kayak sama Minecraft, cuman Minecraft, bedanya ya. kita bisa ngejinakin atau ngeteming Betul. dinosaurus sama monster yang ada. Pokoknya intinya game Ark ini nge-crafting gitu loh guys ya, dan juga menjinakkan dinosaurus ya. Ada di game ini. Dan gue tuh di sini main bertiga bareng dua teman gue namanya Andes sama John Andes di sama suatu John. server unofficial. Dan kita juga bikin clan bareng namanya XXX XXX Tentacle. Tentacle. Kita ketemu banyak teman tapi sayangnya karena ini tuh online. Dia trauma, dua orang ini traumatik, kasihan banget guys karena diserang sama clan Kita Pokemon. tuh juga dapat musuh di sini. Sedih yaitu sekali satu guys, clan tapi yang ya namanya well mau gimana lagi guys ya, itu kesepakatan mereka bersama. Pokemon. Dan video ini bakal ceritain part 3 dari kita berantem sama klan Pokemon ini. Jadi ya ini tuh ceritanya Oke, sekitar let's 1 go. minggu abis kejadian yang di part 2. Gua lagi naik Reaper, John Terakhir kemarin kita sampai mana guys ya? Terakhir tuh kalau nggak salah guys ya, terakhir kalau nggak salah si Topi Sihir Geng ini base-nya diserang ya teman-teman, di saat si Topi Sihir ini offline, yang ada di in game-nya tuh si John sama si Andes ya kalau nggak salah ya. Dan mereka bertiga ini sebenarnya diajak sama klan yang atas tuh, yang SS itu ya, The Council kalau nggak salah guys ya, itu diajak untuk beraliansi untuk melawan Pokemon, klan Pokemon ya. Giganotosaurus dan Andes Saya naik ingat tuh rock segitu break ya. dijagain dari jauh Ya pakai sih. sniper kayak biasa. Kok dia udah sampai sini guys? Waktu itu hujan turun deras dan hari lagi sore menjelang malam. Kita bertiga Jadi yang naikin si Giganya si John ya, dan juga kalau yang naikin yang ini, yang kedua ini siapa? Aku lupa namanya guys. Maksudnya dinonya. Dan yang ketiga yang pakai yang bisa menghilang itu ya, itu siapa sih namanya? Andes pokoknya, dinosaurusnya aku lupa coy. jalan jauh dari rumah masuk ke dalam biome Redwood. Dan kita tuh punya misi penting di sini. Soalnya kondisi kita Nah, jadi ini dia guys, kemarin di episode 2 ya, makanya nonton dulu biar kalian tahu ceritanya guys ya. Ini kan masih anakan nih guys, yang dinaikin sama si Topi Sihir ya. Anakannya apa? Aku lupa namanya guys ya. parah banget abis kejadian di part 2 kemarin. Diserang Abis kita mereka. berhasil nyuri Giganotosaurus dari Pokemon, dinosaurus tempur terkuat di Ark waktu itu. Betul. Mereka tuh langsung marah banget sama kita dan mereka Wih, siapa nih guys? langsung Arceus naruh ya? banyak banget dinosaurus, senjata sama anggota mereka dari pulau-pulau lain Arceus ke ini guys. Pulau Ya, Valguero. aku lupa dah, ini Arceus gak sih guys? Ini ketuanya Pokemon gak sih? Pulau tempat kita. Dan saat Ingat kita ya? ngomong nih, mereka tuh lagi bikin serangan besar-besaran ke klan teman kita, namanya The Council. Damn, jadi HD kita banget, sayangnya coy. nggak bisa bantuin mereka secara langsung karena lokasinya jauh banget. Jauh Tapi banget. yang lebih penting lagi, Jadi lokasinya si Pokemon clan sama clan si Topi Sihir sama clan The Council tuh jauh guys. Si The Council tuh di atas, kalau clan Topi Sihir tuh paling bawah, paling bawah pojok kanan ya. mereka Jadi juga jauh ngirim banget, beberapa anggota mereka yang lain buat nyerang klan-klan kecil di daerah Redwood. Dan Betul. ini misi kita, penting banget. Kita nggak Bentar ya, aku kemarin lupa guys, pasti sampai sini sih guys. Wait. Ini part 3 right? Part 2-nya, ntar aku lupa coy, diri sumpah ke dah. dalam tanah. Gimana guys ya part 2 Sama ya? dia, semua perjuangan kita tuh bakal sia-sia semua. Apalagi kita nggak bakal Oh kuat ya, ini sampai sini guys. Kemarin ya sampai kita. ini ya. Tapi bukan cuman itu, ada banyak dinosaurus lain juga kuat dari mereka. Oke, ini udah bener guys, udah bener guys. Kukira Video ini salah, tuh part coy. 3 dari 2 video yang ini. Udah, Gua ini udah, Bang. saran dari jauh Nih pakai ini anggota nih, mereka jagain ini. dari pulau-pulau lain ke Pulau Valguero. Oh iya, aku lupa guys. Hari ini adalah hari terbesar ya buat klan Pokemon ini, karena dia dinosaurusnya kan banyak, dan juga ini adalah event yang bisa memasukkan dino-dino yang lain ke map yang Valguero ini guys ya. Jadi ini adalah hitungannya kayak bener-bener drill perang yang gede banget guys. Pulau tempat kita. Dan saat kita ngomong nih, mereka tuh lagi bikin serangan besar-besaran. Karena kan dino luarnya juga ikut bisa masuk ya teman-teman, BTW ya. Makanya kalau kalian bingung kenapa bisa masuk atau kenapa kemarin nggak bisa masuk, nonton dulu part 1-nya klan teman coy, kita alright? namanya The Council di utara. Kita sayangnya nggak bisa bantuin mereka secara langsung karena lokasinya jauh banget. Tapi yang lebih penting lagi, mereka juga ngirim beberapa anggota mereka yang lain buat nyerang klan-klan kecil di daerah Redwood. Dan Oh, ini dia misi nyerang kita. klan kecil Penting juga, guys. banget, kita nggak biarin mereka kuasain biome Redwood ini karena ini tuh satu-satunya rute kita buat barter sama ya. teman kita di utara. Karena guys, kalau klan Pokemon tuh di sini ya teman-teman. Di sini ini klan-klan kecil ya, dan juga kalau di konsol tuh di atas sini guys. Di atas sini. Jadi kan otomatis dia kan bakal lihat sini ya klan Pokemon untuk kayak menjual senjata atau Di apapun Redwood itu ini ya. ada banyak banget klan yang lumayan deket sama kita. Tapi ada satu juga yang deket sama Ini Pokemon. yang Kita yang sebut aja cepu kemarin guys. Ini orang yang cepu kemarin guys. Ini orang sumpah klannya
Kok bisa gitu ya? Negara api, soalnya ya gue jujur udah lupa namanya. Jadi ya Sering gak lama banget, nyampe Glenn. di Redwood, kita ketemu sama teman kita. Gua lupa nama. Ntar, takutnya ya kan, takutnya belum ke-record guys. Aman ternyata guys, sudah ke-record guys, sorry guys. Klan dia ya, soalnya udah lama banget. Tapi gue masih inget nama dia tuh Bob. Klan Pokemon dibantuin sama negara api. Udah naruh base-base kecil di sekitar base-nya Bob dan kawan-kawan. Oh jadi klan Pokemon ini sama klan kecil negara api ini guys juga ikut aliansi ya, dan juga menyerang klan-klan kecil yang ada di Redwood. Dan mereka majuin penembak otomatisnya pakai golem. Si Andes gak pakai lama langsung ngasih banyak banget amunisi ke mereka buat nge-reveal penembak otomatisnya si Bob, dan ini tuh bakal ngasih kita waktu yang bener-bener berharga banget. Jadi klan Pokemon klan Topi Sihir ini juga membantu ya klan-klan kecil yang diserang oleh klan Pokemon dan juga klan negara api, teman-teman ya. Gua dari jauh ngeliat mereka bawa 3 Giganotosaurus lagi siaga di belakang. Ini sumpah ya, ini dinosaurus terkuat yang ada di game Ark Survival ini udah kayak ini guys, kayak kacang coy, banyak pisan ini dinonya, sumpah dah kayak murah banget gitu loh guys. Perasaannya ini semua orang bawa Giganotosaurus gitu guys, kayak nggak langka jadinya teman-teman ya. Saking banyaknya klan Pokemon punya Giga ini guys ya, ini padahal dino terkuat tau guys. Dan sesuai prediksi kita, Giga mereka tuh langsung majuin si John juga. Reaper itu tuh sebenarnya sedikit. Oh iya, nama dino yang dinaikin sama si Topi Sihir ini Reaper ya, Reaper, Giganotosaurus. BTW Reaper itu adalah dinosaurus terkuat kedua yang ada di gamenya ya. Daripada Giga, tapi skill dan fungsinya lebih banyak. Kalau Giga cuma bisa gigit, Reaper ini tuh bisa lompat tinggi, nembak acid speed, serangan knockback, sama ada damage reductionnya tinggi banget. Jadi gua tembakin Giga mereka dari jauh pakai acid speed. Dan gara-gara itu si John bisa dapetin 2 golem mereka. Si Andes dari jauh juga bisa dapetin 1 orang yang naikin Giga. Gila, Andes snipernya jago parah guys ya. Kayak nggak ada miss-missnya gitu guys. Sniper, dan abis Giganya udah deket sama John, baru gua loncat jauh pakai Reaper buat bantu. Wah, awal-awal udah 2 menit awal udah epic pisan, euy. Kita tuh langsung ngadu taring sama Giga musuh, tapi sayangnya damage kita masih kurang banget buat ngelawan 2 Giga. Jadi ya gua sama John tuh gak lama langsung kabur. Mereka masing-masing ngejar kita dan gua suruh si John mencar. Gua sendiri pakai Reaper lari jauh banget dikejar sama 1 Giga ini sampai ke ujung jurang. Di sini gua udah nggak bisa kabur lagi. Tapi gua punya rencana. Pas dia maju ke arah gua loncat tinggi banget ke belakang dia, dan di belakang dia bisa puter badannya balik, gua tembak pakai. Sekarang dia yang ada di ujung jurang panik gak bisa gerak dan knockback dia jatuh pakai Reaper gua. Dengan ini 1 Giga berhasil kita kalahin. Dan si John sisa 1 Giga. Oh, yang ada di John juga udah kalah guys ya. Giga dia sendiri dibantuin sama Andes sniper juga berhasil ngalahin Giga ini. Kita balik ke tempatnya si Bob dan bantuin ngurusin sisa pasukan Pokemon yang ada di sana. Tanpa Giga mereka tuh bisa kita kalahin dengan gampang banget. Tapi sayangnya kemenangan kita ini tuh bener-bener pendek umurnya. Saat matahari terbit di biome Redwood ini, kita dapat kabar buruk dari teman kita di utara. Oh, The Council kalah guys. Terbit di biome Redwood ini, kita dapat kabar buruk dari teman kita. The Council kalah sama klan Pokemon, teman-teman. Mereka kalah total sama Pokemon dan kehilangan banyak banget wilayah di utara barat. Mereka tuh sampai kehilangan base utama. Padahal di sini ya, ini kan tempat si Pokemon nih guys, di sini guys. Di The Council tuh dia menguasai pokoknya area SS inilah guys. Yang menguasai area SS ini The Council ya. Nah, area yang bawah ini tuh Pokemon guys, dan dia bahkan ininya sampai segini gitu guys. Sisa kekuasaan dia tuh segini doang, yang lain ini sampai sini. Dan harus pindahin semuanya ke timur. Dan yang paling parah, The Council ini tuh aslinya bukan satu klan, tapi aliansi dari banyak banget klan kecil di utara ini. Gara-gara kalah besar ini, aliansi otomatis banyak yang pindah dong hitungannya kan guys. Kan kayak aduh nggak bakal kuat nih, ini klan Pokemon hitungannya kuat parah gitu kan. Berarti otomatis kan ini The Council ini aliansi dari beberapa klan kecil ya. Jadi kan otomatis yang kira-kira yang dia nggak mau musuhan lagi sama klan Pokemon, jadi kan skip gak sih guys? Atau bisa jadi mereka bahkan gabung ke klan Pokemon. Jadi pecah, banyak klan kecil di barat malah pindah berkhianat gabung sama Pokemon. Dan gara-gara ini tapi kenapa ini gini guys? Banyak klan kecil di barat malah pindah berkhianat. Nah, ini kenapa begini nih? Yang ini kan semua 2 ini udah jadi klan Pokemon. Nah, ini kenapa setengah-setengah guys? Ada yang aneh dengan 2 ini guys. Yang ini masih aman sih, yang ini doang nih.
gabung sama Pokemon. Dan gara-gara ini SDA yang bisa kita barterin sama mereka tuh jadi terbatas banget. Tapi kita tetap kasih mereka banyak. Kasian klan The Council guys, babak belur dihancurkan klan Pokemon. Banget bansos kayak senjata, peluru, dinosaurus dan bahan-bahan lain supaya mereka bisa cepet-cepet bangun ulang. Cuman sebelum kita balik ke rumah, mereka kasih kita satu peringatan. Kita tuh harus hati-hati banget sama co-leadernya Pokemon yang namanya co-leader kan artinya wakil kan guys ya. Berarti yang pertama kan ketuanya kan Arceus ya. Leon. Dia ini tuh Leon, baru udah kayak nama Resident Evil guys, Leon banget datang ke Valguero, tapi dia udah punya reputasi sebenarnya di server kita. Soalnya pas kita lagi perang rebutan Valguero. Oh, gini guys. Jadi si Leon ini baru saja datang ke map Valguero ya. Tapi di video kemarin, dia ini kan dia waktu perang-perang sebelumnya yang waktu telur-telur Giganotosaurusnya dicolongin sama klan topi sihir kan, Leonnya nggak ada guys ya. Adanya cuman si Arceus doang atau ketua klan Pokemon ya. Itu lagi ada di Pulau Extinction yang mana ini. Oh, jadi si Leon ini di saat perang, mereka perang ini maksudnya klan Pokemon sama klan The Council apa sama klan topi sihir ini perang, si Leon atau co-leadernya Pokemon ini lagi ada di map Extinction. Itu salah satu pulau yang paling susah di Ark. Dan dia, ingat, Extinction adalah pulau yang paling susah yang ada di game Ark. Berhasil nguasain. Gila ini orang se-OP apa guys? Dia berhasil menguasai pulau Extinction alias pulau yang atau map yang paling susah yang ada di game The Ark Survival ya. Pulau Extinction itu ngalahin banyak banget klan lain yang rebutan di sana dengan dua orang lain doang. Dengan 2 orang doang. What? Sejago apa ini? Dan sekarang dari Pulau Extinction dia bawa oleh-oleh ternyata. Dia pakai satu dino kuat yang cuman ada di pulau itu doang. Dan dari mulut teman kita. Satu dino kuat berarti satu dari dino yang ada di map Extinction itu dibawa ke Valguero berarti kan guys, dimasukin ke Valguero guys. Sendiri bilang dia ngalahin anggota mereka berpuluh-puluh kali, sedangkan mereka gak bisa dapetin dia satu kali pun. Tapi ya sekuat apa ini orang guys? Untungnya tetap ada satu hal positif sih. Teman kita bilang dari banyak klan kecil yang pindah gabung ke Pokemon, ada satu teman deket dia yang bakal jadi mata-mata. Oh, jadi yang setengah itu maksudnya tuh jadi dia tuh hitungannya tetap ke The Council Clan, tapi dia jadi mata-mata di klan Pokemon ya teman-teman. Karena kan beberapa klan kecil tadi bilang ada yang sudah pindah ke klan Pokemon. Dan ada beberapa klan ya hitungannya yang pindah ke Pokemon tapi untuk memata-matai guys. Berarti ini hal bagus buat The Council ya. Karena ini kan perang ya teman-teman. Jadi kan info perang begitu penting guys kalau buat perang coy. Dia seenggaknya kita bakal punya informasi lah. Kita balik ke rumah agak lesu, panik, dan sedikit khawatir. Pokemon untungnya juga kehilangan banyak giga waktu. Nah ini guys ya, aku udah bilang guys, klan Pokemon tuh punya Giganotosaurusnya tuh udah kayak kacang coy, murah gitu guys, banyak pisan gitu loh. Kok mereka bisa guys, padahal jadi harusnya mereka bakal butuh waktu juga buat nyiapin militer mereka lagi. Makanya kita nggak bisa buang-buang waktu. Kalau mau selamat, kita harus balas dendam. Ingat, kuat militer kita juga. Si John gua suruh buat ternak. Waduh, si John jadi peternak Giganotosaurus deh. Mungkin Giganotosaurus kita karena kita butuh banyak. Sedangkan gua sama Andes tuh coba nge-timing banyak banget golem. Dan untungnya karena ada Reaper yang bisa pakai acid speed ini tuh jadi gampang banget karena golemnya jadi lemot. Tapi yang bikin gua pusing. Ingat ya guys ya, golem itu kayak tank ya. Jadi damage-nya tuh dia kecil guys. Jadi golem ini gunanya untuk menghabiskan peluru-peluru yang ada di base musuh ya teman-teman. Setelah itu baru kita hancurkan mereka semua kalau pelurunya sudah habis. Gimana kita mau dagang nanti sama The Council? Karena ya udah gak bisa dagang ya, karena kan The Council juga udah ya tamat gitu mereka guys. Sendiri aja kondisinya lagi begini. Sedangkan kalau pengen perkuat militer, kita tuh butuh bahan-bahan yang cuman ada di daerah mereka doang gitu. Tapi ya ini tuh bener-bener kebetulan banget. Si Bob, orang yang kita bantuin di awal itu. Ini yang tadi yang menang perang tuh guys ya, yang sedikit tuh yang diserang sama klan Pokemon yang bawa 3 Giganotosaurus manggil kita lagi pengen ketemuan. Jadi ya karena si John masih sibuk kembang biak. Ini kenapa coy? Ngapain ini coy? Wood joget Wood. Gua sama Ades yang jalan ke sana. Redwood ini seperti biasa ya, John selalu. Tapi ya udahlah, ini GG lah buat John ya.
Dia jadi Itu peternak sebenarnya salah satu Giganotosaurus, biome guys. paling serem di Ark ya. Banyak predator bahaya hidup di sini. Dan yang paling rese Jadi kayaknya si Andes sama si Topi Sihir ini lagi menurut gua itu tuh lu nggak cari-cari bisa bawa something hewan gitu ya. terbang ke sini karena di sini Apa tuh habitatnya makhluk ini nih, Thylacoleo. Thylacoleo. Dan kalau lu yang pernah main Ark, pasti langsung paham kenapa. Cuman Kenapa guys? Kenapa dengan Thylacoleo guys? Kenapa tidak boleh membawa hewan terbang di rute ini guys? Kenapa, ada apa hubungannya dengan Thylacoleo itu apa buat guys? kalian yang nggak pernah main dan Ya, aku nggak pernah bingung main sih. apa hubungannya meong aneh ini Betul. sama nggak bisa pakai hewan terbang. Betul, Ya, apa tuh? gua langsung tunjukin aja pakai contohnya. Apa nih? Waduh! Buset. Jadi ya ujung Oh, jadi hewan terbang di sana tuh di mangsa sama Thylacoleo tadi guys ya. kita ketemu sama Bob lagi di base-nya dan mereka tuh kayak langsung nyambut kita. Mereka bilang mereka tuh nggak sempet terima kasih sama kita dan mereka mau balas Waduh, budi lah. dimakan-makan, Kita dikasih banyak banget coy. makanan dan mereka gantiin semua amunisi yang kita kasih di awal. Terus ya, buat ya. beberapa hari ke depan kita tuh jadi sering nongkrong di tempatnya si Bob. Soalnya ternyata dia punya base di pulau lain namanya Pulau Genesis dan Oh, karena sekarang Genesis. Jadi kan banyak ini BTW ya, sempat waktu itu ada beberapa viewer yang bilang ke Hero ya, ada banyak sekali pulau yang ada di game Ark ini guys ya. udah Jadi- boleh masukin barang luar kapal gua. Ya, karena sekarang sudah mulai memasukkan barang di luar map ini Valguero ya, masuk ke Valgueronya. Jadi Wero, kita bisa barter buat oh, I see. Jadi dia tuh cari barangnya di luar map Valguero guys. material yang biasanya kita beli dari The Council. Meskipun Minecraft. Bapak-bapak Minecraft guys. Gimana sih? mereka cuma Nah, bisa mirip- dapetin dikit mirip, doang guys, ya. juga karena ya base mereka di pulau lain tuh kecil ukurannya. mirip, guys. Terus abis diserang kemarin mereka tuh ada bikin aliansi kecil juga sama trap lain Apa ini? Klan apa nih guys? di Redwood. Jadi ya pas kita lagi Klan datang lain. ke rumah Woi, ini kenapa woi? itu suka ada orang random gitu ya juga. Kenapa itu, woy? Jujur base-base di Redwood ini tuh vibe-nya cozy banget sih menurut gua. Mereka tuh bikin rumah di atas pohon dan Rumahnya di atas pohon ya sekarang ya guys ya, karena ya takutnya kayak Giganotosaurus kan nggak bisa manjat juga guys, jadi ya percuma gitu kan. biome tuh juga cakep ya, banyak pohon-pohon gede di mana-mana. Kalian di sini gua sadar pada nggak punya dinosaurus tempur yang kuat, nggak ada yang punya giga, paling cuman kayak golem doang. Tuh kan, padahal ya guys ya, kalian pikir aja guys ya, klan-klan lain tuh Giganotosaurus tuh kayak susah gitu guys ngetamingnya guys, sedangkan si klan Pokemon ini tuh, dia kayak perang tuh kayak bawa ini hewan terpaling gampang di taming guys, yaitu Giganotosaurus ya, padahal itu adalah dino yang paling susah untuk di taming ya. Dinosaurus Dan yang juga mereka taming itu terkuat. dinosaurus early game semua yang Tuh, mana tuh sedikit mereka aja pakainya dinosaurus early game ya, bukan kayak klan Pokemon yang bawanya giga coy. ngingetin kita sama sesuatu. Agus, Tapi ya gak Siapa guys? Namanya itu Joko Alambus. Dulu dah, itu apa sih ya. sebenarnya, soalnya mereka juga jarang perang. Cuman suatu hari Andes Oh iya, aku baru inget guys, nama dinosaurus ini yang dipakai sama si Andes ini adalah Roderick. Ya itulah pokoknya. pengen nganterin besi yang diorder sama Bob kan. Bisa terbang Tapi ya? waktu dia sampai ke base mereka, di sana tuh gak ada siapa-siapa. Loh, Padahal mana? mereka berdua online. Dan gak lama abis naruh barang pesanan, si Bob tiba-tiba datang gitu. Dia Kenapa, panik, dia minta Wah, ada Andes buat suara-suaranya, cepet guys. ikutin dia. Ternyata mereka tuh lagi ngetaming T-Rex nggak jauh. Wait. Yang pertama hewan terkuat atau dino terkuat kan Giga. Yang kedua adalah itu yang dipakai si Topi Sihir. Yang ketiga itu T-Rex atau Spino ya? Aku dari lupa rumah. deh. Tapi tiba-tiba mereka diserang sama orang. Sampai di sana Wait, T-Rex nggak bentar. jauh dari rumah. Tapi tiba-tiba mereka diserang sama orang. Jadi di saat klan ini mencoba untuk mentaming T-Rex ya, mereka lagi diserang sama seseorang. Sampai di sana T-Rex Wih, yang mereka pengen taming itu T-Rex-nya jadi udah beku, mati. coy. Tinggal mayat doang. Dan anehnya beku mayatnya. Gak pakai lama Andes langsung nge-clear area buat nyari pelakunya. Andes pembawa sniper, guys. tiba-tiba ngedenger suara aneh. Mereka nemu badan temennya si Apa Bob, sebut aja namanya Uncle Ben, lumayan jauh dari mayat T-Rex-nya. Matinya belum lama, tapi Still barang 2 di menit. inventorinya udah diambil Udah diambil semua, Artinya coy. pelakunya masih Ada di Si sini. Bob minta tolong banget ke Andes buat bantu cariin yang ngambil barangnya Uncle Ben. Soalnya mereka tuh udah Oh, dia udah bawa banyak banget ini guys, apa nih? Alat buat ngebius. Untuk ke-taming lah ya, sama ini daging lah pokoknya, intinya gitu guys Kalian ya. lebih farming banyak Tuh. banget peluru bius sama daging demi ngetaming Ya. banyak T-Rex. Mm-mm. Tapi lagi-lagi kedengeran suara anehnya. Apa sih, Andes suara apa sih, naikin guys? rock drake-nya dan dia ngerasa gak enak.
pakai ini dong. Si Andes langsung loncat tinggi banget pakai rock drag ya dalam sekejap mata. Saitama dan Tailaco Leo-nya langsung mati beku di tanah. Dengan refleks cepat Andes langsung nempel di samping pohon dan pakai skill kamuflase rock drag-nya. Dia menghilang, menyatu. Woi, bentar guys. Si Bob meninggoy guys gara-gara diterkam sama yang suara cu. Itu tadi guys. Gak lama kemudian monster putihnya muncul lagi. Dari jauh Andes ngelihat ada orang di atasnya. Monsternya seputih salju, gerakannya secepat kilat dan bisa ngendaliin elemen es. Ini tuh gak lain lagi Mana Garmer, salah satu monster tercepat di Ark. Dan monster ini tuh ini Mana Garmer bentukannya keren pisan ya, kayak campuran antara serigala sama kelelawar guys. Seharusnya cuman ada di Pulau Extinction doang. Jangan-jangan Leon. Kan dia bilang tadi Leon membawa satu dino dari Extinction ya. Nanti yang naik di atasnya itu gak Leon, maksudnya Leon. Nah, bukan, pasti co-leadernya Pokemon, si Leon. Kita nggak tahu dia. Ini dia guys, orang yang sudah membantai atau klan-klan lain yang ada di map Extinction guys. Wah. Lagi ngapain di Redwood sendirian? Namun Andes mulai ngebidik sniper. Ayo Des, tapi bisa Des, belum one hit Des. Mana Garmernya langsung melesat lagi. Andes cepet berarti ya Mana Garmer guys ya. Langsung kejar pakai rock drag-nya. Tapi Mana Garmer ini tuh gak terbang, gak loncat. Cuman ada semacam jet gitu di kakinya. Yang mana bikin gerakannya ini tuh. Berarti tuh dia gak terbang, gak loncat. Cuman ada nosnya gitu kali ya. Cepat itu juga susah banget dibaca. Gak lama abis Andes ngejar, dia langsung kehilangan di mana monster putihnya. Rock drag kita terlalu pelan. Sejauh mata memandang, cuman ada pohon raksasa yang menyebar ke segala arah. Apakah bakal headshot guys? Tapi gak lama, dia langsung denger suara jet dari kaki monster tadi. Andes langsung reload sniper dia, dan pas sekilap warna putih udah kelihatan, dia langsung tembak. Tapi pelurunya kehalang sama pohon gede di sini. Andes coba. Tapi refleksnya si Andes jago juga guys. Tapi si Leon ini tuh jago banget pakai pohon-pohon gede di sini buat ngegocek dan berlindung dari peluru snipernya. Mana Garmernya pun makin lama makin dekat. Andes langsung berhenti nembak. Ini kesalahan besar ngejar dia. Kali ini dia yang harus coba kabur sebisa dia. Tapi nggak bisa. Mana Garmer ini terlalu cepat. Kenceng banget coy. Dari rahangnya, cahaya putih mematikan. Semburan laser es langsung ngehantam rock drag Andes. Dia langsung gak bisa gerak dan tanpa bisa kasih perlawanan sedikit pun. Andes jadi T-Rex yang jadi es tadi berarti ulah si Leon. Dan rock drag-nya mati. Wah, mati. Bukan cuma kita nggak berhasil ngebalikin barangnya Uncle Ben, tapi Andes, si Bob, Tailaco Leo sama satu rock drag hilang semua gara-gara satu orang. Abis Andes nge-spawn. Gila ini orang OP banget guys si Leon ini guys. Kita langsung buru-buru ke tempatnya Bob, bertiga naikin dinosaurus tempur kita. Dan untuk apa gini guys, aku sedikit pertanyaan sih guys ya. Giganotosaurus ini kan si tadi Mana Garmer itu kan dia kan tidak bisa terbang, dia juga tidak loncat, dia cuman ngeluarin kayak nos gitu di belakang kakinya guys ya. Nah, sedangkan dino-dino yang tadi yang waktu lawan si Mana Garmer tadi langsung sekejap meninggoy kena es atau semburan esnya dari Mana Garmer guys. Apakah Mana Garmer ini bisa menang melawan dinosaurus terkuat yang ada di game Ark Survival ini yaitu Giganotosaurus? Gimana kalau seumpama Mana Garmer versus Giganotosaurus guys? Kira-kira menurut kalian siapa yang menang guys? Karena kayak tadi T-Rex udah disembur es jadi beku. Si rock drag tadi juga jadi beku dan juga punya base mereka aman. Tapi gak lama kita di sana, kita dapat panggilan dari teman kita di council. Orang dalam mereka lagi dapat informasi. Orang dalam tuh berarti yang pindah ke klan Pokemon tapi tidak pindah sepenuhnya gitu guys ya. Banyak banget Pokemon pengen nyerang di hari Sabtu. Cuma mereka tuh rencananya ternyata ini informasi super duper penting banget guys ya. Dia padahal nih guys ya, ini mapnya kan guys ya, setengah wilayah The Council ini segini guys ya, hitungannya segini. The Council tuh sampai sini doang ya sekarang sampai saat ini ya, kalau tadi aku lihat guys ya. Setengah wilayah The Council tuh udah ludes dimakan Pokemon ya teman-teman, atau dijadikan wilayah Pokemon guys. Tapi masih aja dia mau nyerang klan-klan yang lain guys. Ternyata bukan pengen nyerang kita atau The Council lagi, melainkan kali ini mereka bakal ngehabisin klan-klan kecil. Oh my god, dia mau habisin klan-klan kecil juga di daerah Redwood dulu. Soalnya mereka pengen misahin kita sama The Council. Dan mereka ngeliat klan-klan dari Redwood ini tuh jauh lebih lemah juga ketimbang The Council atau kita. Jadi pasti dong, karena kan dia
Dino timingnya tuh yang Dino early gitu. Ya harusnya nggak bahaya-bahaya amat. Terus yang paling penting itu mereka nggak punya Giganotosaurus sendiri. Makanya gue yakin banget itu si Leon tadi di sini pasti buat nge-survey areanya buat nyerang besar-besaran. Tapi kita panik nih. Gue nggak tahu kita bertiga tuh cukup atau enggak buat ngebantuin klan kecil di sini. Kalau seandainya Pokemon bener-bener ngerahin semua kekuatan mereka. Tadi aja kita ngelawan satu orang doang kalah. Iya gitu. Terbantai. Bahkan Andes pun terbantai gitu guys. Udah agak mikir kalau seandainya kita nggak bisa nolongin, kita bantuin si klannya Bob aja buat mindahin barang-barang pentingnya di kita. Jadi meskipun nanti hancur, kita mungkin bisa kasih sedikit wilayah kita ke mereka, terus mereka bisa mulai ulang lah. Tapi pas kita kasih tahu ke Bob, pertama dia panik, cuman dia nolak keras tawaran kita buat mindahin barang-barang mereka dan mulai ulang. Soalnya bagi mereka ini tuh bukan masalah barang-barang mereka doang. Kita mungkin nggak terlalu dekat sama klan lain di Redwood ini selain klannya si Bob, tapi mereka tuh punya banyak banget temen sama kenangan di sini. Mereka tahu ini nggak ada jaminannya kita bisa berhasil, tapi bagi mereka nggak ada artinya sama sekali kalau mereka selamat, tapi dinosaurus kesayangan mereka mati. Teman-teman mereka hilang, base yang udah mereka bikin capek-capek hancur. Jadi mereka minta tolong banget ke kita buat bantuin mereka pertahanin daerah Redwood ini. Dan jujur, padahal juga topi sihir klan ini giganya cuma satu guys sama raptor doang. Meskipun awalnya kita agak segan, tapi kita tuh sedikit ngelihat diri kita sendiri di mereka. Kita juga udah kehilangan teman, dinosaurus, dan rumah kita gara-gara klan Pokemon. Tapi selama ini tuh kita kabur dan setiap kali kita menghindar dari mereka tuh selalu datang lagi, hantam kita lebih kuat dari sebelumnya. Tapi nggak ada kabur lagi. Kali ini kita bakal lawan mereka dilawan guys. Jadi kira-kira menurut kalian siapa yang menang guys? Diajak ketemuan sama klan-klan lain di daerah Redwood ini. Hitungannya guys ya, ini sementara ini so far Dino yang ada di klan topi sihir ini kan masih Giganotosaurus sama yang kedua tuh apa sih namanya, aku lupa dah. Dan juga si John juga lagi ternakin giganya, nggak tahu itu dia dapat berapa giga guys ya. Tapi ya ada kemungkinan juga dia menang guys, tapi kecil kemungkinannya guys ya. Juga bareng mereka kita tuh berjam-jam ngomongin rencana kita pertahanin Redwood ini. Berdasarkan informasi dari teman kita, Pokemon tuh mau nyerang di hari Sabtu. Waktu itu lagi di hari Rabu, jadi kita punya sekitar 3 hari lah buat siap-siap. Kita mulai dari yang paling simpel, itu perkuatin pertahanan. Di hari Rabu gua minta siap-siapin material, senjata sama amunisi. Waduh, ini jadi semua klan-klan kecil yang ada di Redwood ini guys ya, jadi beraliansi bersama dengan klan topi sihir. Baru di daerah deket-deket negara api, klan yang dekat sama Pokemon tadi. Dan ini tuh buat dipasang dari Jumat. Jangan terlalu awal soalnya takut Pokemon curiga. Kedua, yang jadi pikiran berat di kita tuh Leon sama Managarmer-nya. Sebagai binatang tempur, Managarmer itu bukan kayak Giga atau Reaper yang damage-nya sakit banget dan bisa hancurin semuanya ya. Kalau pakai perumpamaan, Giga sama Reaper tuh kayak bom nuklir. Giga sama Reaper tuh kayak bom nuklir. Tak sekali nyerang langsung meledak gitu guys. Daya hancurnya kuat banget ya. Tapi Managarmer ini tuh lebih kayak jet tempur yang bisa gerak secepat kilat dan bisa dipakai buat nge-support. Udah kayak pesawat ya guys ya. Binatang-binatang gede kayak tadi. Cuman buat masalah ini si Bob mau ngusulin solusinya. Karena klan mereka punya base kecil juga di Pulau Genesis. Mereka bilang ada satu monster yang kayaknya bisa ngalahin atau enggak seenggaknya nyeimbangin kecepatannya Managarmer. Dan karena monster ini tuh mau disaingin guys kecepatan speednya si Managarmer ini guys. Kita bantuin mereka cari barang-barang yang dibutuhin buat nge-timingnya. Dan gak lama mereka langsung berangkat. Wyvern pun juga nggak berguna guys ya, nggak berkutik guys di mata Giga coy. Tapi Pokemon nih Giga habis beberapa jam lewat, mereka balik tuh ke Valguero dan pas ngelihat monsternya, mereka bawa monster yang bilang bisa menyaingi kecepatan Managarmer. Nggak tahu apa yang gua dan Andes harapin bentuknya nih monster kayak gimana. Tapi gue yakin bukan monster dari mimpi ketindihan orang habis nonton siksa kubur sih. Jadi ya ini tuh Bloodstalker. Ini monsternya yang bisa menyaingi kecepatan Managarmer. Ini sama Managarmer tuh dua binatang paling cepet di ARK pada masa kita main. Soalnya kayak Managarmer, Bloodstalker ini udah kayak Spider-Man coy tuh. Cepat karena dia bisa terbang, lari atau loncat. Melainkan ini tuh karena dia bisa Sudah aku bilang ya teman-teman ya. Mereka kasih kita 2 ekor, satunya level tinggi banget dan satunya level kecil. Dan ini tuh bener-bener cepet banget monsternya, malah ini jadi masalah. Soalnya yang naikin Andes coy. Cepetnya tuh jadi susah banget dikendalikan. Apakah Andes bakal lawan Leon guys untuk revenge? Jadi ya si Andes tuh kayak seharian latihan pakai Bloodstalker ini. Kita juga sempat ngomongin
soal Giga. Soalnya salah satu kelemahan terbesar dari klan-klan di Redwood ini tuh Kita, mereka nggak punya Giga sama sekali. Tapi kalau misalkan ini tuh kita Nah, ini bisa ada bantu berapa nih? karena Si John terima ini, kasih guys. dengan si John yang udah beternak Giga buat kita. Dia fokus ya, si John ini sangat-sangat fokus untuk ternakin Giga guys, supaya Giga mereka ini banyak beranak ya. Kita tuh punya banyak banget Giga. Dan berikutnya di hari Jumat. Ini hari terakhir buat kita siap-siap. Nanti malam gue pengen base-base kecil mulai dibangun. Dan John bakal mulai masukin Giganotosaurus kita ke dalam Cryopod ya, Cryopod tuh kayak Pokeball ya, kalau teman-teman nggak tahu ya Cryopod. Jadi bisa dino-dino mereka tuh bisa dimasukin ke Cryopod. pot buat dibagiin ke teman-teman kita di Redwood. Oh, jadi juga hasil ternakan si John juga dibagi guys sama klan-klan kecil. Ih, mereka baik banget dah ya guys ya. Padahal Giga tuh paling susah di taming gitu hitungannya, tapi mereka baik guys, dikasih-kasihin gitu. Tapi kita tiba-tiba di chat darurat sama teman kita di The Council. Rupanya Pokemon itu mau nyepetin jadwal serangan mereka. Jadi mereka bukan pengen nyerang besok, melainkan beberapa jam lagi dari sekarang. Dan katanya ini tuh idenya si Leon, karena dia sendiri udah ngirim temennya buat ngeperhatiin. Wah, ada yang ini guys, ada yang lagi mantauin klan-klan kecil yang ada di Redwood teman-teman. Makanya dia nggak jadi nyerang hari Sabtu, dia nyerangnya Jumat kita. Dan abis ngeliat trap-trap kecil ini jadi sering online, terus kita sering ada di sana dan banyak farming, mereka jadi yakin pasti informasi serangan Sabtunya itu bocor. Dan ini tuh bener-bener tiba-tiba banget. Bahkan dari informan kita aja bilang banyak anggota Pokemon yang sama kagetnya kayak kita. Gak lama teman kita konfirmasiin kalau mereka ngelihat banyak banget anggota guys, Pokemon gila ini udah mau perang coy sama dinosaurus mereka lagi ngumpul di Semenanjung buat. Nah, so far ya, kalau kalian bisa lihat sendiri di sini teman-teman, hanya ada leadernya guys. Di manakah sang Leon? Apakah mereka bakal mengintai diam-diam dengan mana Garmernya? We'll see ya. Siap-siap nyebrang danau buat masuk ke wilayah negara api dari daerah Redwood. Tuh. Fuck, kita langsung buru-buru nyiapin pertahanan. Gua nggak tahu. Padahal ini lagi dibangun loh guys, Jumat ini guys. Harusnya aturannya tuh buat hari Sabtu besok. Bakal sempat atau enggak bikin semua base kecilnya. Jadi kita buat di titik yang paling vital aja dan Oh ya, di sini ada negara api ya, atau aliansi dari klan Pokemon ya. Anyway, amunisi sama material langsung kita pakai buat memperkuat base yang paling dekat sama wilayahnya negara api. Di hari Jumat itu bakal terjadi perang terbesar di Pulau Falguero. Pokemon sama negara api ngelawan kita sama klan-klan Redwood. Menjelang sore setelah ngumpulin semua anggota mereka, Pokemon nyebrang danau dan masuk ke dalam wilayah negara api. John butuh waktu lebih lama buat datang ke kita, soalnya dia mesti misah-misahin Giganotosaurus kita yang mana buat berantem sama mana yang buat breeding. Kita udah siapin base kecil, senjata sama amunisi sebisa-bisanya kita. Anggota kita tuh udah pada di posisi. Andes sudah gua suruh standby, jangan Andes maju dulu sampai menggunakan Bloodstalker-nya dan juga snipernya. We'll see ya, kita lihat guys, apakah Andes dan juga Leon bakal kembali bertemu ya. Dan The Council juga ngabarin kalau seandainya mereka bisa, mereka bakal datang, tapi mereka nggak bisa janji. Cuman dan The Council juga ngabarin kalau seandainya mereka bisa, mereka bakal datang. Oh, berarti ini perangnya tanpa The Council dulu guys ya. Perangnya antara klan-klan kecil yang ada di Redwood ini guys ya. Jadi The Council juga bilang kalau nanti bisa bakal nyusul guys. Tapi mereka nggak bisa janji. Cuman masalahnya nih, kita agak bingung. Lihat guys. Lihat Giganotosaurus klan Pokemon ini udah kayak ini coy, kayak murahan guys. Mereka banyak banget. Soalnya dari semua anggota Pokemon yang ngumpul di wilayah negara api, itu nggak ada Leon dan nggak ada mana Garmer. Aku udah bilang tadi nggak ada Leon coy. Dan Pokemon diem aja gitu. Gue nggak tahu mereka nungguin apa. Padahal sekarang tuh karena kita masih harus nungguin Giga dari John. Kayaknya nih guys, ini spekulasiku doang guys ya. Kayaknya si Leon ini lagi ada di kawasan tepi sihir ini guys, tepi sihir aliansi teman-teman. Jadi dia mungkin lihat-lihat muter-muter gitu loh guys. Makanya mungkin si Arceus itu tunggu omongan dari Leon ya kayaknya ya guys ya. Aduh sorry guys, itu waktu paling terbaik buat mereka nyerang gitu. Gua ada feeling nggak enak. Jadi abis si John selesai masukin semua Giga kita ke Cryopod, dia langsung berangkat ke Oh, jadi si John ini agak telat guys ya. Dia masukin semua Giganya di Cryopod nih. Lihat guys, dia bawa banyak sekali Cryopod yang berisi Giga. Wah, ini penting berarti tugas si John ini guys, karena kan dia mau nganterin Giganotosaurus ke aliansinya atau sihir guys ya. Bisa-bisa dia dibegal sama si Leon guys, karena kan nganterin Giganya ke kita. Tapi waktu di jalan dia tiba-tiba denger tanda-tanda Leon coming. Suara aneh. Kayak Andes, kamu di mana Andes? Anjir, tanpa disuruh Andes langsung sekejap. Wah, Andes langsung cepet guys, gerak cepat coy. Mungkin melesat ke tempatnya si John. Dan gua yang panik langsung cepet-cepet nyuruh si John buat cari tempat sembunyi. Tapi itu semua udah telat. Bahkan langsung di napas tanpa si John sadar apa yang nyerang dia.
Rock Drag dia langsung. Wah, ini tanda-tanda nih guys. Ini tanda-tanda mereka kalah nih guys. Tapi ya ini penting juga sih guys. Harusnya setelah John tumbang dan juga Cryopodnya juga bakal jatuh kan hitungannya guys. Si tim atau klan Pokemon ini bakal dikabari oleh Leon ya teman-teman, suruh nyerang guys. Karena ya si John udah yang bawa Giganotosaurus seambrek itu, udah mungkin juga Cryopodnya juga diambil sama Leon. Langsung beku, gak bisa gerak dan gak lama mati. Si John berhasil loncat dari Rock Drag sebelum beku, jadi dia selamat. Tapi sebelum dia bisa ngeluarin Giga dia buat pertahanin diri, di dekat dia langsung ada T-Rex temannya si Leon nih guys. Muncul T-Rex punya Pokemon dan dia mati sama dong, itu. Dan dengan ini 99% ya udah pasti kalah. Dan dari Giga kita jatuh kembali. Tapi ya strategi mereka tuh pinter banget loh guys. Makanya kan aku udah bilang ini ada yang aneh nih, kenapa si Leon gak masuk ke sini gitu. Tangan Pokemon. Si Leon itu sampai ngeledek kita di chat servernya. Oh bisa taunting juga guys ya. Excuse, we're checking our Giga bag tuh. Dia bilang kita ambil Giganotosaurus kita lagi kata dia guys. Karena kan ya Giganotosaurus ternakannya kan ambil dari Pokemon dan juga ya. Dan dengan Giga kita di tangan Pokemon. Kan aku udah bilang kan guys, langsung maju dong itu. Arceus langsung deklarasi perang dan Pokemon langsung maju nyerang posisi kita dalam. Aduh ini guys ya. Kemungkinannya guys kalau menurutku guys ya, kalau Cryopod itu masih aman, tadi kan masih ada Andes yang lagi terbang menggunakan Bloodstoker ya. Kalau Cryopodnya aman guys, ada kemungkinan even sedikit sekali guys ya bisa menang guys. Ada kemungkinan guys ya, dan juga si Andes kalau bisa jangan sampai kalah sama Leon sih guys. Itu yang paling utama guys. Kita kehilangan Leon ini kayak powernya klan Pokemon. Semua harapan buat menang ini langsung selesai bahkan sebelum dimulai. Cryopodnya masih jatuh semua tuh guys. Kita nggak bisa ngapa-ngapain. Iya dong. Gua langsung gemeteran, rasa stres, panik. Yang bisa menangin Andes doang nih guys. Semua kegabung jadi satu. Andes apa yang nggak mati bisa menang sih guys. Selama ini sia-sia ya. Guys, ini Pokemon pasti bakal pakai Giga kita sendiri buat ngehancurin kita. Apa kita nyerah aja ya, kabur dari sini, selamatin mereka semua yang bisa kita selamatin daripada semuanya mati sia-sia. Tapi pas temennya Leon itu pengen ngambil Giga kita dari inventory badannya si John. Wah, Andes berhasil nge-kill dia. Seketika gua ngelihat segelintir harapan. Ada harapan guys ya, masih ada harapan walaupun 1% ya mungkin guys ya. Pokoknya kalau si Andes dan juga Cryopodnya ini tidak diambil oleh klan Pokemon, ada kemungkinan mereka bisa menang guys. Kapan muncul? Gak lama teman-teman kita yang dari paling penting ini si Leon ini guys. Oh ada The Council bisa bantu teman-teman. Pakai Golem dan Giga langsung bantuin kita nahanin Pokemon. Andes langsung dikejar sama Leon dan si Leon kejaran bersama Leon T-Rex buat ambil Giga. Bentar. Berarti Cryopodnya ini Leon menyuruh tim Pokemon untuk ambil Cryopod yang isinya Giga teman-teman. Wah ini harus dijaga sih guys, sumpah dah ini harus dijaga. Dan juga kalau bisa si Andes ini menang melawan battle lawan Leon ya guys ya. Ini penting nih, dua orang ini karakternya penting parah guys. Di world ini ya. The Council langsung nyuruh gua bantuin Andes aja. Mereka bakal coba tahan Pokemon di sini sebisa-bisa mereka. Nggak buang-buang waktu. Oh jadi si Topi Sihir bantuin Andes ya guys ya. Iya dong pasti dong, soalnya yang paling parah ini Leon ini guys, yang paling kuat guys kalau menurutku ya. Mari secepat mungkin ke posisi Andes Snake Reaper. Dan John yang baru nge-spawn langsung. Oh John sudah nge-spawn. Itu ambil Cryopodnya, sumpah penting banget tuh. Andes Giga buat ngebantuin dia. Andes sama Leon saling kejar-kejaran. Ini pertarungan ronde kedua mereka. Guys, lihat guys. Ini kata si John tadi guys. Siapa sih? Si Bob ya namanya guys ya. Dua dino ini adalah hewan yang tercepat yang ada di game Ark Survival ya. Meskipun kecepatannya Bloodstoker itu bisa nandingin Managarmer, Andes itu bener-bener gak bisa deket-deket sama Leon karena hitungannya gini kan guys, si Bloodstoker ini kan mengeluarkan jaring laba-laba ya, otomatis kalau nggak ada pohon, wah udah kelar guys, kayak Spider-Man gitu loh guys. 1 detik aja dia masuk ke dalam jarak laser S-nya Managarmer, pasti dia bakal langsung mati karena Bloodstoker tuh darahnya tipis banget. Tapi nggak masalah, soalnya Leon belum tahu nih kalau gua lagi jalan ke tempat mereka. Jadi gua minta ini guys, ini orang-orangan yang Leon. Tapi nggak masalah, soalnya Leon belum tahu nih kalau gua lagi jalan ke tempat mereka. Jadi gua minta Andes gak usah ngalahin dia, cukup alihin aja perhatiannya buat gua. Balik ke base teman kita, karena Giga dari The Council cuma dikit, mereka tuh harus aman banget mainnya. Giga cuma di
dipakai buat ngejagain biar golem Pokemon gak bisa maju seenaknya, gak dipakai buat nyerang balik. Tapi udah begitu pun Pokemon bikin banyak banget progres dalam waktu singkat. Pastilah, soalnya kan klan Pokemon bawa giganya seambrek coy. Base dari salah satu klan teman kita tuh udah hancur dan satunya lagi tuh gak bakal bertahan lama. Tanpa ngambil giga punya kita pun, kalau kita nggak berhasil balikin giga kita, lama-lama pasti bakal kalah ini teman-teman kita. Jadi ya kita punya batas waktu. Pokoknya Crayopat itu jangan sampai keambil guys. Andes sama Leon saling tuker-tukeran peluru. Dan kali ini Andes gak bawa sniper doang, karena kali ini dia juga bawa assault rifle. Karena meskipun si Leon ini jago banget pakai pohon-pohon di sini buat ngehindarin satu peluru sniper yang sakit banget, ratusan peluru per detik dari assault rifle itu beda cerita. Dan dengan ini Andes bisa nyicil darah dia dikit-dikit. Dan karena Andes ini gak langsung mati, dia juga sadar Mana Garmer itu punya satu kelemahan fatal, yaitu meskipun ini cepet banget, tapi Mana Garmer ini cuma bisa ngedes 4 kali doang di udara. Jadi Andes bisa ngitungin dia udah ngedes berapa kali. Dan abis yang keempat, karena dia harus mendarat untuk stamina, itu bisa langsung ditembak buat nyicil damage. Dan kayaknya si Leon sendiri sadar kalau Andes si udah paham. IQ battle-nya ini guys, IQ battle-nya si Andes tinggi coy. Gimana cara ngelawan dia? Jadi ya dia langsung stop ngejar, terus dia kabur. Gua udah deket banget sama T-Rex. Jangan-jangan Leon mau ini cover orang yang mau ambil Crayopat. Ya, jadi Andes langsung kejar dia balik supaya dia gak gangguin gua. Enggak, belum. Anehnya, dia kaburnya tuh bukan ke arah T-Rex-nya buat ngejagain, tapi dia mancing. Waduh, meninggal kan aku udah bilang guys. Ini orang ya, ini Dino atau apa Bloodstalker ini. Kalau nggak ada pohon udah pasti meninggal dong, jatuh dong. Karena kan dia kayak Spider-Man gitu guys, nyantol-nyantolin jaring laba-laba di pepohonan ya, atau ke perkotaan gitu lah. Pokoknya yang ada yang disangkutin gitu guys. Nah ini kalau begini udah pasti jatuh dong. Ya kan sih, kalau harus make sense gak sih guys? Andes buat keluar dari Redwood. Dan kalau kelemahannya Mana Garmer itu nggak bisa ngedes lebih dari 4 kali, kelemahannya Bloodstalker itu logika. Sama kan, persis sama kayak ini, kayak Spider-Man. Alasannya kenapa Spider-Man itu mainnya di New York, karena dia banyak perkotaannya guys ya, bisa dijaring-jaring gitu loh intinya. Di sana butuh bangunan tinggi. Bloodstalker ini tuh butuh pohon-pohon tinggi buat bergelantungan. Tuh guys, kalau nggak ada ini otomatis ada pohon jatuh. Buat nge-swing, Leon tinggal ngedes ke dekat dia dan bunuh. Wah, meninggal kah si Andes kah? Pakai laser S. Ente ini gua nggak nyangka banget Leon guys. masih bisa ngalahin Andes secepat ini. Kita bener-bener terlalu ngeremehin dia. Andes untungnya nggak mati. Andes nggak mati guys. Dia loncat dari Bloodstalker-nya sebelum beku dan dia bawa parasut. Dan untungnya Leon otomatis Leon bakal bantuin ini dong. Nggak ada waktu buat bunuh Andes. Soalnya gua udah sampai di tempat T-Rex-nya. Dia langsung coba kabur, tapi gua langsung tembak pakai acid speed. T-Rex itu termasuk T-Rex itu easy ya kalau buat lawan ini si ini. Dinosaurus kuat, tapi bukan apa-apa kalau dibandingin Reaper. Reaper ya. Iya, karena dinosaurus terkuat kedua itu Reaper. Dengan beberapa serangan, gua berhasil bunuh T-Rex ini dengan gampang. Gak mau mati bareng tunggangannya anggota Pokemon ini yang bawa giga langsung di bawah Crayopat-nya coba nyelamatin diri. Gua langsung kejar dia secepat mungkin, tapi pas gua udah dekat, laser Leon datang kembali teman-teman. Buat Reaper ini hampir gak ada damage, tapi ini bikin gua nggak bisa gerak cukup lama sampai dia bisa ngasih semua Giganotosaurus kita ke Leon. Dan sedetik gua bisa gerak, gua langsung serang. Oh, jadi kayak dia tuh kestun gitu ya, jadi ya. Soalnya kan Reaper nih darahnya juga tebal ya, makanya si Topi sendiri bilang nggak ada apa-apanya sih kalau disembur es ya. Berhasil bunuh dia, tapi meninggal nggak tuh orang-orang yang bawa Crayopat tuh. Sialnya Mana Garmer Leon tuh cuman sekarat doang dan dia langsung kabur. Ini buruk banget karena how about Crayopat di Leon kah? Posisi kita ini tuh udah nggak jauh dari perbatasan wilayah. Kalau dia bisa sampai masuk ke wilayah negara api, ini semua selesai udah. Dan baris depan kita tuh gak lama kolaps. Pasukan Pokemon udah mulai masuk ke wilayah base-nya si Bob. The Council langsung nyuruh semua orang buat mundur dari depan dan fokus targetin Leon. Dengan Mana Garmer yang udah sekarat itu, dia pasti harus main hati-hati dan gak bisa cepet-cepet banget. Oh ya, Mana Garmernya sekarat guys ya, karena di damage sama si Reaper ya. Tapi lagi-lagi kita bener-bener Andes gimana Andes? So far tadi kita lihat dia pakai parasut guys ya, terjun ya. Ini orang dikasih makan apaan? Tapi dia seorang diri di atas dinosaurus sekarat di dalam wilayah musuh itu bisa ngebunuhin banyak banget temen kita. Gila guys. Satu persatu anggota kita mati. Diratain sama Leon dengan dinonya yang sekirit gitu kan. Kapan gua makin tipis. Andes kah? Is that you Andes?
Si Andes akhirnya datang Dor, lagi pakai gak kena, Bloodstalker kedua. kena, Mereka cuy. langsung saling kejar-kejaran lagi. Tapi karena Bloodstalker yang ini levelnya Levelnya kecil ya, karena kan dikasih 2 tadi guys. jauh lebih kecil, Leon tuh Yang pertama level 200-an, yang kedua ini level berapa tadi? dengan gampang ngejar dia. Cuman tiba-tiba mungkin karena si Andes panik, dia nge-swing tinggi banget ke langit Kenapa nih, pakai kenapa? Bloodstalkernya. Kenapa jatuh lagi dong? Ya kan di langit otomatis kan dia nge-swing ke atas. Dan terus bakal nggak ada pegangan lagi gitu buat Bloodstalkernya guys. Dan si Leon langsung kejar dia. Jatuh dong. Gua yang ngelihat dari bawah tuh panik banget. Wah, Ngapain ente kan? Andes terbang tinggi gitu tanpa ada pohon di sekitarnya? Ente Bloodstalker Andes tuh langsung nggak bisa gerak lagi. Dan laser putih langsung keluar dari mulut yang mana Garmer. Bloodstalker terakhir kita pun mati. Oh, Tapi buat Leon. pas gua ngeliat Andes. Andes hidup di udara, abis loncat dari Bloodstalkernya, gua baru paham. Cuman butuh 1 peluru aja kan. Wah, ini kalau Leon kalau si Andes bisa ngenain 1 peluru buat si Leon, wah GG guys, GG guys. Udara Lupa dan ini GG, udah guys. nggak bisa ngedes lagi. Kali ini gak ada pohon raksasa buat sembunyi. Mati dong Hah. mana Garmernya. Mungkin kali ini gua yang terlalu ngeremehin Andes. Akhirnya mana Garmernya pun mati. Mati. Leon langsung jatuh balik ke biome Redwood. Tapi Tapi dia masih ada pas dia Cryopod. pengen ngeluarin mana Garmer baru, The Council udah coba sebisa mereka Oh my musnahkan, God, dan itu mereka udah kehilangan hampir epic semua golem dan juga mereka. Tapi tetap aja nggak cukup. Pokemon dikit lagi sampai ke base-nya Bob. Dan ini tuh nyawa kita udah bener-bener di ujung tanduk. Tapi dengan kita berhasil ngambil Giga kita balik, sekarang kita punya kesempatan buat God. pukul balik Pokemon. Kita panggil semua teman kita buat ngumpul di base-nya si Bob yang belum jatuh. Dan Dikasih ya, masing-masing kita dikasih bagiin Giganotosaurusnya ya. Jadi Cryopodnya aman guys, Cryopod aman, si Leon kehilangan mana Garmer ya. Wah, ini kabar baik sih teman-teman, walaupun chance-nya tuh cuma 1% gitu Harus untuk ini bakal jadi membalikan final keadaan stand ya. kita. Kalau kita kalah di sini Ini dengan epic banget, guys. Giganotosaurus Epic, epic. sebanyak ini, seenggaknya kita tahu kita udah berjuang sampai Yap. titik darah penghabisan. Oke, kalau inilah masih kalah si sekuat-kuatnya ente lah, kita nice bisa try lah. melawan. Kita juga ada terima kasih banget ke teman-teman kita dari The Council yang udah ngebantuin dan berkorban banyak banget. Dan kita janjiin Ya, kita ya, bakal bantu bikin base-base ulang teman kita ini yang di Redwood yang hancur kalau Otomatis dong guys, kalau klan-klan kecil ini bersatu dan bisa mengalahkan klan Pokemon. seandainya kita menang. Ada Dan kemungkinan selain mereka Giganotosaurus bisa kita di dalam ini ya. inventornya Leon, kita juga nemu satu Leon mana meninggal guys, Leon meninggal. Dan juga ada 1 mana Garmer yang ada di dalam Claypot yang dibawa Leon. Oh, Leonnya Garmer dalam mati guys. cryopod. Dan karena kita udah Iya ya, mati kan digigit sama si John sama si ini topi kita sihir. punya Bloodstalker atau Rock Drake lagi Dikasih. buat Andes, jadi ya ini gue kasih aja ke dia. Apakah Ya. Andes bisa pakai mana Garmer? Ya kalau misalnya kata pepatah tuh pengalaman adalah guru terbaik. Dan pas Pokemon mulai majuin pasukan mereka Tapi Pokemon harusnya ke tahu posisi ya guys ya. kita Si Leon udah keluarin meninggal. Giganotosaurus dari My Cryopod dan god. kita hantam Banyak mereka banget nih, guys, rame-rame. tuh, lihat Ini tuh, tuh warnya berlangsung berjam-jam. Yang paling penting ini role-nya adalah si Andes ya teman-teman. Andes kan punya mana Garmer Kita ya. bersyukur banget karena Giganotosaurus Pokemon itu udah pada luka-luka perang Ya otomatis karena tembak-tembakan machine gun yang ada di base ya. dari tadi. Sedangkan punya kita tuh Baru, darahnya masih penuh. baru telat Tapi lagi. meskipun begitu ini tuh masih perjuangan luar biasa buat ngelawan mereka. Dan giga dari kita itu Tuh, banyak Mana Garmer, banget lihat yang guys, mati. Mana Garmer, Tapi punya mereka jauh lebih Lebih parah lagi banyak. kondisinya. Dan waktu perangnya selesai di malam hari Jumat itu kita berhasil ngambil balik hampir semua wilayah yang mereka caplok. Meskipun base teman kita banyak banget yang rusak berat, tapi ujungnya kita berhasil. Pokemon gagal buat nguasain Redwood ini. banget Dan loh. yang paling penting lagi, kekalahan mereka ini bener-bener ngelumpuhin militer Pokemon karena mereka udah kehilangan banyak banget Giganotosaurus. Yang mana bakal ngasih kita banyak banget Banyak waktu buat waktu, ngeperbaikin betul. base-base teman kita. Ataupun bisa ternak Giganotosaurus lagi ya, karena kan klan Pokemonnya Giganotosaurusnya kan banyak yang udah KO ya guys ya. Jadi dia nggak mungkin langsung nyerang gitu Dan kan guys. memperkuat militer mereka juga. Tapi yang lebih penting lagi, kekalahan brutal ini tuh memecah Waduh. Pokemon dari dalam. Dari informan kita ngabarin banyak banget anggota Pokemon tuh yang nyalahin Arceus buat kekalahan Oh, jadi Arceus diturunkan gitu guys ya mungkin ya. mereka. Karena Ya dong otomatis kan yang paling berjasa di klan Pokemon tuh hitungannya Leon guys ya. Dia tuh ini sumpah bisa menang loh guys. Si klan Pokemon tuh jauh 99% tuh bisa menang guys. Kemungkinan klan atau aliansi dari topi sihir ini
hanya 0,01% gitu guys menangnya. Mereka Tapi jadi bisa nganggap kalau menang Denny tuh mereka. clan leader yang nggak bener lah. Iya, Soalnya pasti dia udah dong. gagal nguasain Gagal. Palguero, Giga mereka bisa keambil sama Ambil, kita, dan sekarang betul. ditambah lagi dia gagal memimpin gitu. Padahal pasukan ini di Redwood. ketuanya gitu Padahal guys. awal-awal perang tuh kita cuma punya Giga dikit doang dari The Betul. Council. Dan sebenarnya yang gua khawatirin itu si Leon sih. Soalnya dia kan nguasain Map extinction ya. Ya sih dia bilang tadi dia menguasai map extinction Pulau guys. Extinction ya. Dan Giga itu tuh dinosaurus tempur terkuat di Ark yang bisa ditame. Hah? Gimana maksudnya? Giga adalah dinosaurus terkuat yang ada di Ark yang bisa ditame. Terus? Tapi kalau ngomongin yang gak bisa ditame, di Pulau Extinction ada sesuatu yang jauh lebih kuat lagi. Tapi ini semua cerita buat video selanjutnya lah. Gue udah kebanyakan ngomong. Dan ya itu aja mau komen. Bye-bye. Guys, epic banget coy. Dari kejauhan. Jadi apakah si Leon Video ini ini tuh bakal apa namanya? Bakal mengambil apa sih yang bisa ditame. Tapi kalau ngomong, apakah dia bakal mengambil dino dan dimasukin ke map yang tadi tuh dino yang tidak bisa ditame gitu kah? Aku nggak paham, masih bingung guys. Terlalu wah gitu loh coy. Sumpah gigi banget guys. Ngomongin yang gak bisa ditame, di Pulau Extinction ada sesuatu yang jauh. Wah, ini harusnya episode depan lebih epic gak sih guys? Episode depan bakal lebih epic gak sih atau gimana? Atau masih ada cooldownnya guys? Nggak mungkin langsung perang lagi sih so far soalnya guys ya. Tapi ya kita lihat aja kelanjutan dari game dari video game Dinosaurus Part 4 Topi Sihir Animation ya. Karena menurut ini sangat bagus dan juga epic sekali guys. Dengan musik-musiknya yang cakep gitu ya, pas gitu guys buat perang-perang bla gitu lah ya. Ya, lagi-lagi reactionku mencapai waktu 54 menit. But ya, makasih banyak buat yang sudah nonton video reactionku kali ini guys ya. Harusnya sih ini MVP di video kali ini otomatis dipegang oleh Andes dari klan aliansi Topi Sihir. Untuk klan Pokemon udah pasti dipegang oleh si Leon ya. GG buat 2 orang itu guys. Yaudah, segitu aja dari video kali ini. Makasih banyak buat teman-teman semuanya yang sudah nonton, yang sudah request ya. Makasih banyak. Dan kalian boleh komen-komen sesuka hati kalian, karena aku bakal baca-bacain komen-komen kalian ya. Walaupun nggak komen yang ada di video ini, it's okay, tapi aku tetap bacain kok. Makasih banyak buat yang sudah nonton video kali ini. Coba kalian komen guys reaction video kali ini gimana ya, komen aja di bawah teman-teman. Dan jangan lupa subscribe, like, dan nyalakan lonceng notifikasinya untuk channel Topi Sihir Animation dan juga channel Hero guys ya. Support terus channelku dan see you, bye bye.